ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu. Kasih Tuhan, karena Engkau telah hadir di tempat ini, kami yakin dan percaya bahwa sesuatu terjadi dalam hidup kami, bukan karena kami Tuhan, namun karena belas kasihan-Mu bagi kami. Tuhan sertai ibadah kami sepanjang hari ini Tuhan, kami siap memuji, menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan sukacita sama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya saudara, sambil kita berikan salam kepada saudara sebelah kiri kanan kita, sambil kita mau katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Tuhan Yesus baik bagimu. Mari masuk kebanggaan dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Mari masuk gerbang, dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, lebih baiknya dengan hati bersyukur, hadiratnya bersukacita. Haleluya, satu hari abad dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Tuhan yang baik, Tuhan yang baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Dari awal kita mau nyanyikan pujian ini dengan bebas, dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kita mengenalkan buat Dia, sebab hanya Dia yang layak untuk terima pujian. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, lebih baiknya dengan hati bersyukur, hadiratnya bersukacita. Satu hari
Silakan duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Sebab Tuhan, Engkau baik, kasih dan setianya, setiamu untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini kami dapat mengunjungi hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami rindukan firman-Mu Tuhan. Bagai tanah yang kering, kiranya Kau hujani kami Tuhan. Kiranya Kau basahi tanah hati kami Tuhan, untuk kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biar Engkau Tuhan sendiri yang hadir dalam hati kami, mengurapi Tuhan setiap firman Tuhan. Sebab firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kau adalah kekuatan kami. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak
Mari kita bersekutu dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kesempatan, kami bisa berhimpun, bersekutu dalam suatu ibadah dimanapun kami berada melalui media ini. Mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesehatan. Hidup yang Kau berikan adalah karena Engkau mengasihi, karena Engkau masih punya banyak rencana atas kehidupan kami. Engkau memelihara hidup kami sehari demi sehari. Engkau berikan tempat kami bernaung dengan baik. Engkau memberikan dan menyiapkan rezeki untuk kami makan. Masih ada sanak saudara, teman yang mengasihi, dan semuanya berjalan seperti kehendak-Mu. Dan hari ini dalam suatu ibadah, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini, sehingga terlaksananya ibadah ini di media ini Tuhan. Memberkati tim IT, memberkati para pemain musik, memberkati singer, song leader, dan memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau dengan kasih-Mu, Engkau ingin menjamah, Engkau ingin berkata-kata, dan bahkan Engkau ingin tinggal dalam kehidupan kami. Biar kiranya segala puji dan sembah kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekarang saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah Engkau sendiri, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang menghiburkan, dan firman itulah yang senantiasa bersama-sama dengan kami, sehingga pada hari ini, hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan apa yang ingin Kau katakan, biar kiranya itu semua adalah isi hati-Mu. Karena Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah, selamat bersukacita. Hari ibadah itu adalah hari sukacita. Karena hari ibadah itu kita bertemu dengan Tuhan, dan hari ibadah itu kita memuji Tuhan. Di hari ibadah itu kita lepaskan semua kesibukan, kepenatan, rintangan. Kita menghadap Yang Maha Kuasa, kita diberikan kekuatan baru. Kalau ada yang belum kuat, diberesin lagi. Dan itulah sukacita di dalam ibadah. Jadi saya juga bersukacita ada bersama-sama dengan saudara dimanapun saudara berada. Saya tahu karena saya menerima berita-beritanya, dan saya bersukacita ketika engkau diberkati. Saya bersukacita ketika keluargamu dipulihkan. Saya bersukacita ketika Tuhan buka jalan. Wih, luar biasa. Tuhan Yesus hidup. Dia mengasihi engkau. Dia kenal. Kalau dia manggil tuh enggak hoi hoi hoi, enggak begitu. Dia panggil kita nama kita. Suatu panggilan yang lembut, panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Dia ingin bersama-sama dengan kita. Padahal sebenarnya kita yang perlu Tuhan. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan baca Matius. Matius pasal 5 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri ketika khotbah di bukit. Yesus berkata, engkau yang hatimu suci, berbahagia deh, karena engkau akan melihat Allah. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan dalam Matius pasal 5, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena engkau akan melihat Allah. Suci, kudus gitu ya. Kudus. Jadi ada seorang teman saya, orang beriman, dia bilang gini, Pak Pendeta, gak mungkin lah, gak mungkin, bagaimana mungkin? Kita ini manusia yang tidak sempurna, bagaimana kita bisa suci, bisa hidup kudus gitu? Gak bisa, gak mungkin, katanya gitu. Mungkin konsepnya salah ya, dia selalu punya konsep bahwa manusia yang tidak sempurna pasti berbuat salah. Atau juga dia berkata, artinya gini, karena pengalaman hidupnya. Jadi berkata demikian karena pengalaman hidupnya. Berusaha untuk baik, berusaha untuk mengasihi, berusaha untuk hidup benar, berusaha untuk jatuh lagi ya. Mau berbuat baik, nggak baik lagi. Apalagi mau mengasihi, wah apalagi ya, dia masih ingat yang dulu-dulu seperti itu. Jadi katanya nggak mungkin gitu ya, mungkin karena hidupnya itu jatuh bangun. Jadi sehingga teman saya berkata begitu, mana mungkin bisa hidup suci, hidup kudus seperti yang Yesus katakan, bisa berbahagia dan melihat Allah, karena pengalaman hidup yang jatuh bangun, sudah berusaha, gagal maning, gak salah lagi, salah bertindak lagi, udah jadi gak mungkin lah Pak Pendeta, gak mungkin. Atau ketika dia berkata begitu, ya kemungkinannya adalah karena dia masih mencintai dunia. Lalu dia bilang, loh kita kan masih di dunia, masih nginjak tanah nih, gitu ya, masih nginjak tanah, masih perlu makan, masih perlu bayar iuran, bayar ini dan itu, jadi nggak mungkin, gitu ya. Jadi itu pengalaman saya berdiskusi seorang yang begitu pesimis, ya, padahal Yesus bilang sampai engkau seperti aku, apa yang aku lakukan, engkau pun bisa melakukan. Begitu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk lebih dalam firman Tuhan. Kita baca Matius. Matius pasal 23 ayat yang ke-11 dan 12, demikian firman Tuhan. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah salah satu ciri orang yang hidup suci. Jadi kalau teman saya berpikir kalau hidup suci itu diem gitu ya, di goa, di suatu tempat, nggak ketemu orang, nggak apa gitu ya. Jadi kita belajar dari firman Tuhan, sederhana kok, nggak susah-susah. Kelihatan ciri-cirinya. Matius berkata, kalau engkau ingin lebih tinggi, justru kau harus jadi pelayan. Barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa yang rendah, dia akan ditinggikan. Apa artinya? Halo? Bisa ya? Bisa nangkep ya? Ciri pertama nih, orang yang hidup suci adalah hidupnya berisi kerendahan hati. Itu cirinya. Lihat aja deh. Lihat ya, hidupnya pasti cirinya penuh dengan kerendahan hati. Sebab dia mentaati firman.
Kalau ingin yang jadi yang paling tinggi, justru dia harus jadi pelayan. Dan itu seperti contoh Tuhan Yesus, bukan? Iya. Jadi kita kan belajarnya dari Tuhan Yesus, bukan dari yang lain-lain, bukan dari motivator, bukan dari sesuatu yang panutan-panutan, tapi belajarnya dari Yesus melalui firman. Jadi kalau seorang yang suci hatinya, salah satu cirinya dia hidup dalam kerendahan hati. Benar Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau engkau menaruh dirimu di atas tinggi-tinggi, ya, saya kasih tahu, nanti suatu ketika kalau dijatuhin sama temanmu, dijatuhin sama orang lain, ya, kalau engkau tinggi di atas, jatuhnya ke bawah itu sakit. Sakit tahu, hancur, remek, tahu remek, prak gitu ya. Karena engkau taruh dirimu di atas. Ketika dijatuhkan, engkau rasanya hancur. Betullah kata firman, taruh dirimu paling bawah dalam suatu kerendahan hati. Kalau engkau taruh dirimu paling bawah, nggak ada yang bisa jatuhin, sebab udah paling bawah. Kalau engkau taruh di atas, ketika dijatuhkan dalam bisnis, dalam pergaulan, dalam apapun, itu engkau rasanya sakit dan hancur. Jadi ciri seorang yang suci hatinya, yang kudus hidupnya, ya bukan pakaiannya begitu ya, jalannya, ngomongnya diatur-atur. Salah satunya yang kita baca dari firman Tuhan adalah hidup penuh dengan kerendahan hati. Ya nggak usah kita panjang-panjangin ya, nanti ibadahnya kepanjangan. Ya kalau berapa jam, wah gitu ya. Katanya view-nya banyak, wah orang cuma dilihat cuma 2 menit. Tetapi kita betul-betul kita beribadah walaupun singkat ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kerendahan hati itu harus ada sama kita. Karena itu adalah ciri dan hatinya Yesus. Kau taruh dirimu paling bawah, nggak ada yang bisa jatuhin, ya, nggak ada yang bisa jatuhin. Jadi kalau engkau taruh dirimu paling bawah, nggak bisa dijatuhin. Musuh-musuhmu siapa, nggak bisa. Kalau engkau taruh di atas, hancur, berantakan. Engkau pasti punya pengalaman, bukan? Saya juga banyak pengalaman saya. Taruh paling bawah, baru nanti Tuhan akan angkat. Dan akan terlihat kemuliaan Tuhan ada bersama dengan engkau. Kalau kemuliaan Tuhan ada bersama, yang lain-lainnya tuh ngikutin. Halo? Yang namanya berkat, yang namanya sukacita, yang namanya kemuliaan, itu ngikutin. Karena Tuhan yang angkat. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Berikutnya apa sih cirinya? Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, kalau yang ini pasti gampang nih. Halo, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kedua cirinya adalah apa? Cirinya? Iya betul. Gampang kan? Contohnya ya Tuhan Yesus lah. Ciri yang kedua, seorang yang suci, yang kudus, yang Yesus bilang akan melihat Allah, adalah mereka yang hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan itu contohnya Yesus. Dia taat, dia bertahan, bahkan sampai mati. Sampai mati di atas kayu salib, dia tetap bertahan, taat. Hendaknya ketaatan itu juga ada sama kita. Dalam hidupmu, dalam kesehari-harian, bukan cuma kelihatan waktu ibadah saja loh. Ketika engkau di marketplace, ibu-ibu ketika bersama-sama dengan tetangga-tetanggamu, di rumahmu,
dan banyak hal, tetap menunjukkan ketaatan. Taat melakukan firman, taat dalam jam-jam ibadah, taat dalam jam doa, taat waktu kuliah. Adik-adik, anak-anak kita kuliah masuk jam 9, engkau datang jam 10. Kuliah ntar datang, ntar enggak ada yang begitu. Taat ketika engkau berbisnis, kau tekun, taat, itu ciri-cirinya. Jadi yang kedua, Rasul Paulus bilang, cirinya adalah taat. Taat kepada pemimpinmu. Apalagi? Ya saudara renungkan sendiri ya. Jadi cirinya yang kedua itu harus taat. Bukan cuman bajunya aja, apanya lagi, penampilannya, bicaranya, wah itu dia tuh, itu orang suci itu orang kudus. Ada teman saya emang orang kudus di Jawa Tengah sana. Kalau dia pulang, saya suka dibawain duren petruk. Di sana ada duren petruk. Saudara baru dengar kali ya, gitu. Itu bukan orang kudus, tapi benar-benar suci dan kudus ada di dalam. Lanjutkan lagi ciri-ciri orang yang suci. Kita baca Lukas. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Dah, nggak usah dibaca semua ya, kan udah tahu lu. Jadi Yesus bilang nih dalam suatu perumpamaan, bla 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 bla, ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dirampok, digebukin, hartanya diambil, lalu ditinggalin dalam keadaan setengah mati. Udah mati apa belum? Belum, baru setengahnya doang. Parah tuh ya, udah babak belur dah, udah mukanya udah nggak ketara lagi, udah bengkak gitu ya, ditinggalin, hartanya diambil, digebukin, tinggalnya setengah mati. Dan selanjutnya ada imam lewat gitu ya, nggak usah diuraikan ya. Ada orang Lewi itu yang tahu firman, semuanya tahu, ngelihat doang, minggir dari seberang. Aduh janganlah, ntar ikut-ikut, ntar aku kena juga lagi. Nggak usah pusing lah, biarin aja, salah dia sendiri. Liwat. Lalu ada seorang Samaria. Seorang Samaria itu dikatakan ini orang Samaria yang baik hati. Mungkin ada orang Samaria yang gak baik hati, tapi ini orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu lalu dia angkat, kasih minum, kasih anggur biar segar, disiram supaya lukanya nggak infeksi barangkali gitu ya. Lalu dinaikkan ke keledainya, dibawa ke tempat penginapan, lalu dibayar, suruh diurusin gitu kali ya. Nih aku kasih, nanti aku balik lagi kurangnya, dan seterusnya. Hidup suci. Yang ketiga, isinya apa? Halo? Apa? Iya betul. Ada kasih,
ada kasih. Jangan KTP-nya doang. Jangan kelihatannya doang pada waktu hari Minggu. Woi. Enggak ya, tidak ya. Tapi benar di dalamnya ada kasih. Seperti orang Samaria itu. Orang Samaria enggak bergaul loh sama orang Yahudi. Tapi ketika dia lihat, lalu timbul belas kasihannya. Jadi kita singkatkan saja, hidup suci itu yang pertama akan kelihatan kalau satu pribadi itu, dia itu rendah hati. Rendah hati. Yang kedua, taat. Taat, tugas apapun yang diberikan dia taat. Yang ketiga, di dalamnya ada kasih. Jadi mudah ya. Kalau teman saya tadi bilang gak mungkin, kata siapa gak mungkin? Ketika Yesus ada di dalam hatimu, dia merubah mindsetmu, dia merubah hidupmu, engkau akan tersenyum dalam kesukaran, engkau akan terus mengucap syukur, dan engkau akan lihat kemuliaan Tuhan berlaku atas hidupmu. Sebab yang ketiga, engkau ada kasih. Maka dari itu kan ada dikatakan hukum, kasihilah, iya, Tuhan Allahmu dan seterusnya, dan juga sesamamu manusia. Oke, yang terakhir ya, terakhir. Hidup suci kita baca dalam Lukas. Lukas pasal 22 ayat yang ke-42, demikian firman Tuhan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Dan memang kita selalu belajarnya dari Yesus. Sekali lagi, Yesus, ya, bukan hikmat manusia. Dan Yesus ini di Taman Getsemani berdoa dengan amat sangat memohon kepada Bapaknya. Dan isinya yang tadi kita baca. Dia bilang, ya Bapak, kalau boleh nih, biar cawan yang isinya dalam tanda kutip nih dosa-dosanya dunia gitu ya, sebenarnya bukan salah aku gitu, kalau kita nalar gitu ya. Kalau boleh nih jangan ditimpakan sama aku deh. Kalau boleh nih engkau ambil aja nih. Pakai cara lain deh Bapak. Kenapa emangnya anakku? Gitu ya. Soalnya pan mati pakai cara begitu tuh, Yesus kan udah tahu dia akan matinya disalib, akan disiksa, akan menderita, udah tahu Yesus. Yesus bilang tuh, cuman gak ditulis di sini ya, engkau coba aja kau renungkan. Kalau engkau jadi anak sama Bapak, udah mohon, kalau boleh jangan deh Bapak, kan malu. Kemarin engkau sertai aku dengan mujizat-mujizat besar, kasih makan orang, apalagi yang sakit, yang mati aja hidup lagi. Ntar aku matinya kalau kayak begitu gimana? Orang ngomongnya bagaimana? Woi, orang lain kau selamatkan, kau sendiri turun dong, woi turun. Aduh Bapak jangan, gitu ya. Dengan sepenuh hati, gitu. Tapi bukan cuma sampai di situ. Dikatakan biar kehendak-Mu yang jadi. Artinya hidup suci, hidup kudus adalah hidup yang penuh dengan penyerahan kepada Tuhan. Berserah itu bukan pasrah, tahu? Kalau pasrah itu ya udah plek, terserah deh, mau mati-mati mau hidup-hidup, enggak begitu. Kalau berserah itu artinya memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja, dan kita mempercayainya
sambil kita juga mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu adalah hidup yang berisi dengan penyerahan. Yesus menyerahkan kepada Bapa dan dia melakukan step by step sampai di atas kayu salib. Dan itu ciri hidup suci, hidup kudus. Dan engkau akan lihat bahwa Allah dekat bersama dengan engkau. Dia siap, dia ada, dia akan selalu bersamamu. Memang kelihatannya semua sama, seragamnya sama, datangnya sama, berimannya sama, nyanyinya sama. Tetapi Tuhan gak pernah salah. Dia bisa lihat engkau dalam sampai ke dasar hatimu. Itu sebabnya Yesus bilang, berbahagialah kau, engkau yang hidup suci, engkau yang hidup kudus, engkau akan melihat Allah. Melihat Allah itu dalam tanda kutip bukan, oh begitu ye. Enggak begitu, saya percaya. Engkau akan melihat Allah berperan dalam hidupmu. Engkau akan melihat Allah melakukan sesuatu. Engkau akan melihat Allah melakukan hal-hal yang ajaib. Yang orang bilang heran-heran, bagiku biasa aja. Karena Allah bersama dengan aku. Allah yang melakukannya, bukan aku. Isinya adalah kerendahan hati, ketaatan, ada kasih, dan berserah kepada Tuhan. Ada banyak ciri-ciri lain ya, Bapak Ibu Saudara, engkau baca-baca, engkau renungkan ya. Jadi ketika Yesus bilang berbahagialah engkau yang suci hatinya, engkau bisa merasakan apa kriteria-kriteria itu. Oke? Ya, ibadah ini singkat, tetapi saya percaya Allah berbicara kepada setiap kita hari ini. Karena ini adalah hari Sabat, hari di mana kita bertemu dengan Allah. Bersukacitalah, kita memiliki Tuhan yang mengerti, yang paham, dan yang peduli. Oke? Tetap semangat ya, tetap bertahan, tetap bersukacita, tetap mengucap syukur. Mari kita bersekutu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami semangat, bahwa sesungguhnya apa yang Engkau janjikan pemeliharaan selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau. Bukan cuma itu Tuhan, tapi Engkau membimbing kami, agar kami ada di jalan-Mu, agar kami ada di dalam rencana-Mu, agar kami mengikuti teladan-teladan-Mu. Engkau adalah Allah di dalam nama Yesus Kristus, dan Engkau adalah Tuhan yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kami umat-Mu yang berdosa. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin bertemu dengan kami. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan keyakinan, dan Engkau memberikan pertolongan. Hari ini hari pertama di minggu ini Tuhan, kami mulai bersama dengan Engkau. Engkau yang utama Tuhan. Dan selanjutnya dalam hari-hari yang akan kami lewati sepanjang minggu ini, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan sebagai aktivitas kami di dalam dunia ini, sebagai tanggung jawab kami kepada keluarga dan kepada sesama, biar kiranya Engkau berikan kami kekuatan, yang bekerja, yang berniaga, yang berusaha, yang berdagang, ataupun anak-anak kami yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah, atau yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, berikan kesehatan, berikan umur panjang, berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya Tuhan, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah ucapan syukur buat kesempatan kami berhimpun dalam ibadah. Kembalikan kami pada saat-saat berikutnya, pada saat kesempatan lain di mana kami bisa berkumpul dan mengucap syukur dalam ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin.
ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemalut. Mengapa tak kepadanya Kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.